Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan saya, Suki Abdul, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi 30 September 2022. Selengkapnya. Mengawali TVR 17 kali ini, Komisi 3 DPR RI menggelar uji kelayakan dan juga kepatutan calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM periode 2022-2027. Komisi 3 berharap calon anggota Komnas HAM terpilih mampu bekerja lebih optimal dalam menyelesaikan kasus hak asasi manusia di Indonesia. Komisi 3 menggelar uji kelayakan dan kepatutan Fit and Proper Test calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM periode 2022-2027. Komisi 3 berharap calon anggota Komnas HAM terpilih mampu bekerja lebih optimal dan menyelesaikan kasus HAM di Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR Muhammad Nasir Jamil mengungkapkan pentingnya calon anggota Komnas HAM yang memiliki integritas dengan rekam jejak yang baik dan menyelesaikan konflik ataupun sengketa yang terjadi di tengah masyarakat, seperti konflik agraria yang terjadi di seluruh wilayah tanah air, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, serta kasus HAM yang berkembang di masyarakat. Ya, secara normatif, kriteria untuk seorang komisioner Komnas HAM itu sudah diatur di dalam undang-undang. Di antaranya, mereka punya jejak rekam dengan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan hak asasi manusia. Dan karena itu cara mereka melihat bagaimana penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia itu yang menjadi penilaian Komisi 3 terhadap mereka. Oleh karena itu kami akan melihat ya jejak rekam yang kami miliki terkait dengan calon-calon tersebut, terutama bagaimana mereka ya membela hak-hak warga yang dalam tanda kutip itu ditindas atau dirampas oleh negara. Tim panitia seleksi sebelumnya telah mengumumkan 14 nama calon komisioner Komnas HAM periode 2022-2027. Rencananya, Fit and Proper Test akan digelar pada hari ini dan Senin 3 Oktober 2022. Oki Zulendra dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dalam rangka tindak lanjut dari kegiatan launching Core Value ASN Berakhlak, Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar acara sosialisasi yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dan juga meningkatkan kinerja ASN dalam melayani bangsa, sekaligus menguatkan ASN sebagai perekat dan juga pemersatu bangsa. Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar acara sosialisasi terkait Core Values ASN Berakhlak dan Employee Branding ASN Bangga Melayani Bangsa. Acara ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi Core Values dan Employee Branding ASN. Pada acara yang dihadiri oleh seluruh elemen ASN di Kesekretariatan Jenderal ini, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, dengan digaungkannya Core Values dan Branding ASN baru ini, diharapkan adanya perubahan positif dan peningkatan kinerja ASN untuk melayani bangsa, sekaligus menguatkan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berakhlak ini kan menjadi nilai core value. Ini bukan hanya jargon, ini bukan hanya istilah keren-kerenan, tapi ini harus menjadi jiwa dan darah daging kita gitu. Makanya ke depan ya kita akan evaluasi nanti di semua unit, di biro segala macam, apakah jajarannya itu bisa melaksanakan nilai core value ini dengan baik. Kita akan buat alat ukurnya nanti. Ya nantinya nggak hanya kita melakukan sosialisasi ya, ke depan kita nanti juga akan lakukan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan memperkuat misalnya kompetensi, bagaimana menjelaskan turunan-turunan dari berakhlak ini.
Indra Iskandar berharap percepatan reformasi birokrasi melalui penguatan budaya kerja dapat dilakukan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan nilai adaptif sesuai perkembangan zaman, mempercepat pelayanan, dan selalu menjaga integritas dan profesionalitas. Halim dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, ini usai menghadiri Visipol Leadership Forum di Universitas Gadjah Mada, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar ini menyoroti tentang kesejahteraan para petani. Muhaimin meminta perlu ada perbaikan terhadap distribusi lahan kepada petani guna meningkatkan produktivitas dan juga perekonomian para petani. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menyatakan Indonesia telah mampu swasembada pangan. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta distribusi lahan pertanian harus lebih diperhatikan, sehingga petani menjadi lebih produktif dan efektif. Usai menghadiri Visipol Leadership Forum, seri kedua dengan tema membedah pemikiran Muhaimin Iskandar dalam buku Visioning Indonesia, di Auditorium UGM, Muhaimin Iskandar mengatakan perlu ada perbaikan terhadap distribusi lahan kepada petani, karena masih sedikit petani yang memiliki lahan sendiri untuk tetap melakukan aktivitas pertanian. Selain perbaikan distribusi lahan, juga harus memperhatikan pemerataan distribusi lahan agar meningkatkan produktivitas dan perekonomian petani. Harus dilakukan. Yang sudah dirintis Pak Jokowi sangat terbatas, harus dilakukan lebih masif lagi. Sehingga lahan tidak dimiliki oleh segelintir orang, tetapi semua petani kita punya aset, punya alat produksi, punya kekuatan ekonomi untuk produktif. Nah, revolusi tata kelola itu bisa dimulai dari jumlah subsidi itu benar-benar diefektifkan kepada yang membutuhkan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar juga menyoroti selain petani, pelaku UMKM juga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, terutama di situasi sekarang akibat pandemi COVID-19. Pemerintah harus memberikan support pada UMKM terkait standar kualitas produk dan melakukan pemasaran hasil produksi sehingga bisa membantu peningkatan perekonomian nasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyerap masukan dari berbagai stakeholder terkait dengan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Terima kasih Anda masih di TVR 17. Komisi 3 DPR RI menilai ini revisi Undang-Undang Hukum Acara Perdata perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan juga keadilan serta menjadi solusi dalam eksekusi perkara perdata. Pemirsa, ini dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, Komisi 3 menyerap masukan dari berbagai stakeholder terkait dari berbagai daerah di tanah air. Masukan-masukan tersebut diantaranya mengenai penguatan jaksa dan juga pengacara negara, kepastian hukum yang kuat dari eksekusi putusan perdata, hingga berbagai permasalahan mengenai hukum perkawinan, perceraian, dan juga warisan. Selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Dalam rangka melanjutkan pembahasan RUU Hukum Acara Perdata atau HAPER, Komisi 3 DPR RI menyerap masukan dan pandangan dari pihak-pihak terkait di beberapa daerah. Saat kunjungan Komisi 3 DPR RI di daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Katarina Sarwestri, mengusulkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN diperkuat dalam RUU HAPER agar bisa memaksimalkan membela negara dalam menghadapi gugatan perkara perdata maupun tata usaha negara. Karena jaksa pengacara negara ini menjaga kewibawaan pemerintah negara pada saat negara digugat, baik itu perdata maupun tata usaha negara, jaksa pengacara negara yang mewakili. Nah itu penguatannya nanti, kita minta penguatan di situ. Pada kesempatan itu, pakar hukum UGM Herliana meminta aturan mengenai penyanderaan dalam RUU HAPER perlu dikaji ulang. Ia juga meminta arbitrase dicantumkan dalam RUU HAPER agar pemerintah memiliki pegangan saat negara digugat perorangan maupun perusahaan asing. Ketentuan penyanderaan ini sesuatu yang menurut saya karena bertentangan tadi dengan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik, maka perlu untuk ditinjau kembali. Kalau Indonesia digugat oleh perusahaan asing atau oleh individu asing gitu, kemudian apa sih? Bagaimana prosedurnya? Dari Kemenlu mengatakan itulah Bu, kita belum punya, gitu. Biasanya kita iren, kalau orang Jawa bilang sih iren, gitu. Nah, itulah kenapa kemudian arbitrase ini amat sangat penting. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menyatakan RUU HAPER akan memudahkan eksekusi perkara perdata serta pencari keadilan bisa mendapatkan hak-haknya. Bambang menegaskan Komisi 3 DPR RI tidak pernah membahas RUU secara sembunyi-sembunyi, melainkan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Eksekusi yang tidak selesai-selesai soal perdata. Eksekusi barangnya pemerintah ya susah. Barangnya BUMN susah, dieksekusi ono peraturan kan gitu. Jadi masa eksekusi setelah putusan pengadilan nggak gampang. Itu juga harus diselesaikan kan gitu lah ya. Sementara itu dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI di NTT, Kejati NTT Hutama Wisnu menyatakan Undang-Undang HAPER yang berlaku selama ini perlu penyempurnaan karena antara hukum perdata dan hukum pidana sering bersinggungan. Menurutnya, eksekusi putusan perdata perlu diberi kepastian hukum yang kuat. Kami memberikan masukan-masukan sesuai dengan pengalaman kami di praktek. Mudah-mudahan masukan ini bisa memberikan suatu nuansa, memberikan suatu masukan, saran bagi sempurnanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menekankan penyusunan RUU HAPER dilakukan dengan hati-hati untuk menghasilkan undang-undang yang lebih berkualitas. Menurut Adis, pembahasan RUU HAPER juga perlu memperhatikan aspek kearifan lokal dan adat istiadat, sehingga berlaku adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang sering terjadi di masyarakat di mana suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi sangat susah untuk dieksekusi, sangat susah dinikmati oleh pencari keadilan dalam hal ini yang memenangkan perkara. Jadi mereka susah sekali untuk menikmati hasil dari kemenangannya.
Dalam kunjungan kerja ke Bali, anggota Komisi 3 DPR RI Ihsan Sulistyo mengungkapkan proses peradilan perdata yang panjang dan berbelit menjadi masukan untuk pembahasan RUU HAPER. Komisi 3 DPR RI juga menerima masukan mengenai masalah perkawinan, perceraian, dan warisan yang perkembangannya sangat kompleks. Banyak karena mereka sebetulnya sebagai pemakai ya. Jadi mereka yang lebih mengerti kekurangan-kekurangannya. Contohnya yang soal elektronik tadi kita belum memasukkan secara spesifik. Sistem elektronik informasinya belum seperti zaman sekarang. Komisi 3 DPR RI berharap kehadiran RUU Hukum Acara Perdata setelah disahkan bisa mengatasi persengketaan perdata dengan cara yang efektif dan efisien, sesuai asas sederhana, mudah, dan berbiaya ringan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, langkah DPR yang menjadi tuan rumah pertemuan ke-8 Forum Ketua Parlemen Negara G20 atau disebut sebagai P20 ini pada Oktober 2022 mendatang membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis. Informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa, siap menjadi tuan rumah perhelatan P20 yang akan digelar pekan depan. DPR RI akan menunjukkan komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang menjadi agenda dunia. Selain itu, dalam penyelenggaraan P20 nanti, Indonesia diharap dapat menjadi jembatan perdamaian bagi Rusia dan juga Ukraina. Selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Diva Rizky dengan anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen pada agenda dialektika demokrasi pekan lalu. Berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa TVR Parlemen karena Anda masih bersama kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, sudah berakhir diskusi kita pada kali ini yang membahas terkait P20. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami salah satu anggota BKSAP DPR RI yaitu Mbak Diah Roro Estia. Apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Mbak? Baik juga Mbak.
Mbak, seperti yang sudah dibahas selama diskusi tadi, kita membahas tentang persiapan pelaksanaan acara P20, Mbak. Dan pada kali ini Indonesia menjadi tuan rumah pada acara P20 tersebut dan akan dilaksanakan sebentar lagi. Sudah sejauh mana persiapan DPR RI dalam menyambut pelaksanaan acara tersebut, Mbak? Ya, jadi alhamdulillah ya kita mendapatkan kepercayaan sebagai host country daripada ajang P20 dan ini tentunya menjadi momentum tersendiri untuk negara Indonesia, mengingat juga saat ini pun kita menjadi host country untuk G20 gitu. Dan mudah-mudahan kita semuanya berjalan dengan lancar, semuanya tepat schedule ya. Jadi tadi juga Pak Fadlizon, Ketua BKSAP sudah menyampaikan bahwasannya akan diselenggarakan pada tanggal 5 hingga 7 Oktober. Lalu kemudian mengangkat tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery. Ini memang menjadi tema yang sering sekali diangkat karena bahkan G20 pun salah satu pilarnya membahas mengenai sustainability dan sustainable energy transition. Lalu kemudian kemarin kita juga menjadi host country dari IPU yang membahas mengenai bagaimana kita bisa mobilize anggota DPR di seluruh dunia gitu untuk melakukan aksi yang sangat amat dibutuhkan dari segi bagaimana kita menghadapi krisis iklim yang saat ini kita alami gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan hanya ini menjadi momentum tapi dan juga terselenggarakan dengan baik gitu. Di sisi lain juga kami berharap bahwasannya segala bentuk diskusi yang dilakukan dan kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya nanti akan diraih itu dapat ditindaklanjuti semaksimal mungkin gitu. Karena kalau kami dari parlemen ini kan kita sifatnya itu lebih ke misalnya kebijakan, lalu kemudian ke anggaran. Terus kita juga juga mengenai pengawasan gitu ya. Sedangkan kalau pemerintah itu sebagai eksekutor gitu. Nah, salah satu hal yang tadi saya highlight juga adalah apapun kesimpulan yang nanti akan kami raih, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti melalui kerjasama yang lebih erat lagi antara parlemen dan juga eksekutor, dalam hal ini pemerintah gitu. Karena tanpa kerjasama seperti itu, kita tidak akan bisa tuh mendorong program-program yang relasi juga ada kaitannya dengan tema yang kita angkat di P20 gitu Mbak. Jadi mudah-mudahan dari segi diskusinya lancar, dari segi implementasinya pun lebih lancar lagi gitu. Baik Mbak, untuk selanjutnya saat diskusi kan disebutkan bahwa Indonesia akan mengupayakan menjadi juru damai bagi Ukraina dan Rusia yang saat ini masih konflik ya Mbak ya. Apakah hal itu memungkinkan dan persiapannya sudah seperti apa Mbak? Ya, jadi gini ya, negara Indonesia itu kan posisinya sebetulnya di tengah gitu. Kita berteman dengan Ukraina, kita berteman dengan Rusia gitu. Dan kami berharap bahwasanya kita bisa menjadi paling tidak berupaya untuk menjadi peacemaker. Karena sebelumnya kita juga menyaksikan Pak Joko Widodo mengunjungi negara Ukraina di tengah perang loh Mbak. Dan ini jarang sekali dilakukan oleh kepala negara. Jadi saya salut banget dengan kepemimpinan beliau dan keberanian beliau juga gitu untuk datang, untuk bertemu langsung, untuk berdialog gitu ya. Paling tidak sebagai signal untuk dunia bahwa Indonesia memperhatikan apa yang saat ini terjadi di Ukraina. Lalu kemudian Presiden juga mengunjungi Rusia gitu, di mana di situ juga melakukan diskusi gitu ya, bagaimana kedua negara ibaratnya juga bisa segera damai gitu ya Mbak ya, karena dampaknya itu sangat panjang dari segi bahkan hingga harga komoditas. Kita bicara oil, kita bicara mengenai bahkan gandum, itu juga ada dampaknya terhadap negara kita gitu. Saya kalau di daerah cerita seperti ini, masyarakat masih berasa bahwa loh itu kan tapi permasalahan di luar sana. Saya juga merasa ya memang terjadinya di luar sana, tetapi sebetulnya dampaknya sangat amat kita rasakan di negara Indonesia juga, karena semua ini kan tidak lepas dari trade kan, lintas negara. Dan maka mudah-mudahan kalau misalnya itu bisa berakhir, dan kita berharap bisa berakhir gitu ya, itu dampaknya akan sangat amat baik untuk negara Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan ya siapa tahu nanti G20 ataupun P20 menjadi momentum sendiri gitu dari segi peace building gitu. Selain itu juga tentunya tadi saya sampaikan gitu ya, bahwasanya tema-tema
tema-tema yang diangkat, karena bukan hanya climate change atau energy transition aja gitu yang dibahas, membahas juga mengenai demokrasi, membahas mengenai women empowerment gitu ya, peran perempuan, lalu kemudian juga pemberdayaan perempuan gitu, karena peran perempuan di lintas sektoral itu juga sangat amat dibutuhkan. Jadi mudah-mudahan semua topik yang kita angkat, diskusinya juga sesuai harapan dan eksekusinya juga harus lebih baik sih Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Diah Roro. Terima kasih. Baik, pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara saya dengan Mbak Diah Roro Esti. Dan demikianlah acara Dialektika Demokrasi pada hari ini. Saya Diva Rizka melaporkan dari Gedung DPR RI. Sampai jumpa. Terima kasih rekan kami Diva, dan selanjutnya pemirsa apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini. Usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17. Kembali lagi di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita yang pertama datang dari DPR RI yang menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN untuk tahun 2023 menjadi Undang-Undang APBN 2023. Mari pemirsa kita lihat bersama, ini ada beberapa cuplikan dari media nasional. Di sini disebutkan bahwa persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna DPR RI yang ke-7 di masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 yang digelar kemarin. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan dari sisi pemerintah, ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajaran eselon 1 dari Kementerian Keuangan. Nah pemirsa, APBN 2023 ini menargetkan penerimaan negara sebesar 2.463 triliun rupiah dan anggaran belanja sebesar 3.061,2 triliun rupiah. Pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.718 triliun rupiah, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 303,2 triliun rupiah, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 441,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk anggaran untuk belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun rupiah.
Nah, pemirsa, bisa kita lihat bahwa dengan target belanja yang masih lebih besar dibandingkan penerimaannya, maka akan terjadi defisit sebesar 598,2 triliun rupiah atau 2,84% terhadap produk domestik bruto. Selain itu, terdapat juga pemirsa asumsi makro yang sudah disepakati, yakni terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3%, laju inflasi sebesar 3,6%, nilai tukar rupiah sebesar Rp14.800 per US dollar, dan suku bunga surat utang negara 10 tahun sebesar 7,9%. Untuk harga minyak mentah sebesar $90 US per barelnya. Oke pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya, yakni berita tentang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim yang dicecar oleh Komisi 10 DPR RI terkait dengan pernyataannya soal tim bayangan di Kemendikbudristek. Dapat kita saksikan ada beberapa sorotan media terkait dengan hal ini. Sebelumnya pemirsa, di depan PBB, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan terdapat shadow organization sebanyak 400 orang di luar ASN yang membantunya di Kemendikbudristek. Nah, menanggapi hal tersebut, di sini ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faki yang mengatakan apa yang disampaikan Nadiem tersebut merendahkan sumber daya manusia Kemendikbudristek. Menurutnya nih, secara internal Kemendikbudristek perlu mengaudit sejauh mana sistem kerja dan juga peran tim bayangan Menteri Nadiem Makarim ini, terutama dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggarannya. Ada juga anggota Komisi 10 lainnya, Dewi Koryati, yang mengatakan Nadiem telah melanggar susunan organisasi tata kerja dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebab nih pemirsa, sebelumnya Nadiem menyebut dalam tim tersebut posisi produk manajer setara dengan dirjen. Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakoba juga menyinggung tim bayangan tersebut. Ia mengatakan tak bisa ikut bertepuk tangan lantaran apa yang dikatakan Nadiem di PBB bertolak belakang dengan kenyataannya, di mana kita melihat masih banyak permasalahan apalagi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia. Dan dalam rapat kerja bersama Komisi 10, Nadiem akhirnya mengklarifikasi pernyataannya pemirsa. Ia mengaku salah memilih padanan kata. Dan tim bayangan yang ia maksud adalah mirroring terhadap Kemendikbudristek yang bekerja sama dengan Dirjen di Kemendikbudristek untuk mengimplementasikan kebijakan melalui platform teknologi. Nah, itu tadi headline di media online pada hari ini tentang rancangan Undang-Undang APBN 2023 yang telah disahkan menjadi undang-undang. Juga berita tentang Komisi 10 yang mencecar Kemendikbudristek terkait pernyataannya tentang shadow organization. Kembali ke rekan Uki. Terima kasih rekan kami Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Suki Abdul beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.